Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Luciani Saputri. Hai, apa kabar sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman? Pagi ini kita akan pembahasan mengenai Hari Ginjal Sedunia. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan penayangan mengenai bagaimana sih hidup kita biar sehat. Ya, pantun dulu yuk. Kemarin kami pergi ke Tegal, membawa sedan berwarna putih. Jagalah kesehatan ginjal dengan rajin minum air putih. Ya, sahabat sehat, pagi ini Kamis 9 Maret 2023 dalam rangka Hari Ginjal Sedunia, Sudirman Podcast pagi ini berjudul Kesehatan Ginjal untuk Semua, mempersiapkan yang tak terduga, mendukung yang rentan. Nah, sahabat sehat, pengen tahu ya apa sih isi dari tema pagi ini. Pagi ini kita kedatangan dua orang narasumber yang sangat spesial. Salah satunya seorang dokter yang bertugas di bagian hemodialisa, Dokter Herindrati. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi dokter. Sehat pagi, dokter? Sehat. Silakan dokter. Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat sehat semua dimana berada hari ini, Hari Ginjal Sedunia. Semoga pasien-pasien HD semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Ya, aduh semangat nih dokter ya. Nah, salah satunya narasumber ya. Beliau sudah mengalami kegagalan ginjal, bernama Kakak Ngafiatul Barokah. Assalamualaikum Kak Afi ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Afi. Selamat pagi. Sehat Kak Afi? Alhamdulillah Silakan Kak sehat. Afi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Kak Afi ya, semangat dong ya. Datang ke Sudirman Podcast ya. Ya. Dokter Herindrati, ini agak susah ya. Dokter Ririn saja. Ya, Dokter Ririn ya. Ya, Dokter Ririn, ini kan pagi ini kita mengenai pembicaraan kita ini, tema Sudirman Podcast ini tentang mengenai ginjal nih dok. Nah, sahabat sehat ingin tahu nih dok ya, mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih fungsi ginjal di dalam tubuh kita, terus kenapa sih bisa terjadi gagal ginjal, itu apa artinya gitu. Mungkin sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman ingin tahu, dokter bisa menjelaskan nggak dok? Oke, sahabat ginjal semua, sahabat dokter Rumah Sakit Dr. Sudirman, dimana saya ingin menjelaskan tentang ginjal. Nah, Ginjal di tubuh kita tuh ada dua. Fungsinya itu untuk menyaring racun-racun yang ada di dalam tubuh, sehingga racun-racun di dalam tubuh kita itu keluar melalui urin. Nah,
bila ginjal kita sehat itu bisa dikeluarkan, tapi bila ginjal kita tidak sehat, racun-racun itu mengendap di dalam ginjal sehingga ginjal kita bisa menjadi rusak gitu. Seperti itu ya. Berarti intinya fungsi ginjal menyaring ya, menyaring racun ya di dalam tubuh kita, sahabat sehat. Berarti intinya kita ini harus perbanyak minum air putih nggak, Dok? Minum air putih yang banyak itu untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal ya, dokter ya. Berarti intinya kita tidak lupa harus minum banyak air putih ya, Dok. Nah, gimana sih, Dok? Misalnya gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut itu perbedaannya gimana, dokter? Untuk perbedaan gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis ini, kalau akut itu cepat ya, ya, dan dapat sembuh. Dapat sembuh ya, dokter ya? Dapat sembuh kembali normal ginjalnya, dapat fungsi kembali normal lagi. Itu biasanya pada keadaan-keadaan operasi besar. Operasi besar ya, Dok ya? Iya. Tapi kalau misalkan pada gagal ginjal kronis itu yang berkelanjutan yang lama itu, biasanya itu karena ada hipertensi. Hipertensi ya, Dok. Berarti penyakit pembawa ya? Hipertensi, terus gula atau penyakit infeksi autoimun seperti lupus, glomerulonefritis itu bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Iya, berarti intinya seseorang itu bila mana terjadi gagal ginjal akut, contohnya sahabat sehat biasanya karena pasca operasi ya, dokter ya, bisa terjadi akut ya, Dok ya. Akut. Nah, sekarang lagi sering banyaknya dominannya leptospirosis. Leptospirosis sahabat sehat. Itu penyebabnya apa tuh lepto itu, Dok? Kalau lepto itu kan dari kencing tikus kan? Dari kencing tikus ya, berarti. Di sini. Oh iya, berarti intinya beberapa kasus akut gagal ginjal itu biasanya karena pasca operasi ya, kecelakaan lalu lintas, dan mungkin leptospirosis yang sedang ini ya, dokter ya, untuk yang sekarang ini ya. Tapi kalau yang kronis berarti ada penyakit pembawa ya, Dok ya, hipertensi, diabetes dan lain-lainnya, Dok ya. Nah, kalau misalnya sudah gagal ginjal kronis nih, Dok, penanganannya gimana sih, Dok? Untuk di RSUD Dr. Sudirman, dokter mungkin bisa menjelaskan? Kalau untuk penyembuhannya gagal ginjal kronis, bukan penyembuhannya, untuk menjaga gagal ginjal kronis ini ada 3 ya. Ada cuci darah, CAPD yang pakai selang di perut, sama cangkok ginjal. Cangkok ginjal ya. Kebetulan di RSUD Dr. Sudirman ini adanya hemodialisa atau cuci darah. Oh, gitu. Seperti itu ya, dokter. Dimana cuci darah itu yang bagus itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya untuk cuci darah ya, Dok ya. Yang terbaik ya, Dok ya. 2 kali dalam seminggu. Iya. Agar lebih baik. Seperti itu. Darah, tapi kualitas hidupnya harus tetap lebih baik. Oh, seperti itu ya, tetap dijaga ya untuk. Kalau untuk CAPD belum bisa ya, dokter ya di sini ya. Juga cangkok ginjal ya. Seperti itu sahabat sehat. Jadi memang kalau sudah terjadi gagal ginjal kronis ya memang harus cuci darah ya, Dok ya. Selain itu juga ada cara lain dengan CAPD dan cangkok ginjal ya, dokter ya. Nah, ini saya ingin bertanya nih dengan Kak Afi ya. Nah, Kak Afi, sahabat sehat ini mempunyai pengalaman mengenai memang beliau ini ada penyakit gagal ginjal kronis ya, Kak Afi ya. Mungkin Kak Afi bisa bercerita sedikit ke sahabat sehat. Ini Kak Afi ini sudah berapa tahun nih mengalami gagal ginjal kronis ini? Sebelum memulai cerita nih Kak Afi. Sudah 8 tahun. 8 tahun 1 bulan. Nah, itu dimulai dari tahun berapa itu Kak Afi? Tanggal 9 Februari 9 Februari 2015. Berarti pertama kali Kak Afi mengetahui bahwa Kak Afi memang terjadi gagal ginjal kronis ya. Pada saat 9 Februari 2015 ya. Mungkin sahabat saya pengen mendengar nih, coba Kak Afi bisa bercerita sedikit, berbagi pengalaman untuk sahabat saya. Silakan Kak Afi. Awal mula saya sakit itu di tahun 2015. Ya. Awalnya itu karena faktor genetik, hipertensi. Ya. Hipertensi yang sudah bertahun-tahun. Jadi ya, saya Afi mengetahui hipertensi itu sejak SMA. Sejak SMA ya Kak Afi ya. Sampai kuliah itu saya selalu mengkonsumsi obat memang karena hipertensi itu. Jadi untuk konsumsi tiap harinya obat amlodipin. Maaf, ini SMA kelas berapa? Usia berapa saat itu?
udah kelas 1 masuk kelas 1 berarti umur 15-16 tahun ya Kak Afi ya. Jadi itu mungkin bertahun-tahun, mungkin itu salah satu faktornya kerusakan ginjalnya saya. Jadi di tahun divonisnya itu di 2015 yang mengharuskan saya untuk cuci darah karena posisi itu sudah dalam 1 minggu sudah mual muntah ya Kak Afi ya. 1 minggu mual muntah over. Dan setelah dicek di lab ternyata HB4, kreatinnya sudah 7 dan memang sudah divonis stadium 5 harus cuci darah seminggu. Maaf nih ya, agak memotong sedikit ya. Kak Afi itu pada saat meminum obat hipertensi itu berarti dinyatakan pada saat 2015 itu sudah berapa tahun meminum obat hipertensinya Kak Afi? Berarti minum kurang lebihnya ada 5 tahun lebih? Ada 5 tahun. 5 tahun. Berarti sudah 5 tahun ya. Tapi konsumsinya itu kalau sakit. Kalau sakit. Kalau enggak ya enggak ya. Karena udah bosan ya Kak Afi. Mungkin bisa dilanjut Kak Afi. Dilanjut lagi ceritanya. Ya. Setelah itu awal mula sakit mungkin belum bisa menerima. Jadi kayak masih drop. HB selalu turun, setiap minggunya harus transfusi. Dan itu efeknya sangat jelek di apa tuh efek yang sangat jelek yang menurut Kak Afi itu yang bikin jadi nggak enak di badan? Mungkin bisa bercerita ke sahabat sehat apa sih efek jelek itu apa? Mungkin apa pusing mual? Itu pasti ya, itu pasti ya. Mual, apalagi kalau hipertensi, sininya lehernya kaku ya. Iya, kaku. Terus kalau kayak kebanyakan minum, sesek atau bengkak. Awal mulanya bengkak ya Dok ya, bengkak. Mungkin yang dominan yang kira-kira sesuatu keluhan yang nggak enak di badan tuh apa menurut Kak Afi yang? Enak badan sama sesek. Sesek ya utama ya. Utamanya sesek. Terus kalau yang kebanyakan transfusi kulit jadi hitam. Sempat 2015 Afi menghitam. Jadi seluruh tubuh hitam. Kulitnya ya. Karena sering transfusi. Jadi dulu Afi 1 tahun itu selalu transfusi setiap minggunya transfusi karena memang stres juga ya Dok. Stres belum bisa mengatur pola makan, pola minum itu belum bisa mengatur. Di 2016 mulailah Afi bisa menerima sakit, bisa menjalani HD ya dibuat enjoy, happy, kesininya sehat, bisa aktivitas normal kembali. Ini dengar-dengar baru menikah nih. Selamat Bami ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, ini mungkin sebelumnya mungkin Kak Afi kan mungkin ya sebelum menjadi suami kan sudah tahu ya Kak Afi punya sakit. Itu nggak masalah ya buat suami apa saling menguatkan? Alhamdulillah nggak masalah, suami mensupport, keluarga juga selalu mendukung, nggak ada masalah. Ya. Mau menerima kekurangan Afi, banyak kekurangan misalnya. Ini seminggu berapa kali untuk? Seminggu 2 kali. Cuci darahnya seminggu 2 kali udah ya. Rutin 2 kali. Sudah enak di badan menerima untuk cuci darahnya? Alhamdulillah ya. Mungkin waktu awal-awal itu masih denial ya. Maksudnya menyangkal, kenapa kok saya seperti ini ya? Sempat maaf ya. Mungkin bisa diperlihatkan ke sahabat, maksudnya pengalaman saya tuh stres atau mungkin kayak nggak mau cuci darah atau gimana tuh Mbak Kak Afi? Awal di 2015 itu stres, benar-benar stres. Jadi posisi masih sekolah ya Dok. Masih sekolah tapi dengan kondisi HD harus cuci darah bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kayak udah nggak ada harapan untuk hidup. Kayak pikirannya itu udah umurnya udah pendek mungkin gitu. Sudah punya intinya pemikiran yang jelek ya, intinya udah depresi ya. Depresi itu di 2015 yang memang kondisi yang sangat buruk. Nah, itu sahabat sehat tuh itu memang sangat berat sahabat sehat bila mana seseorang sudah cuci darah ya Kak Afi ya. Nah maaf ini dalam depresi itu Kak Afi pernah mungkin berobat ke spesialis jiwa untuk menenangkan diri atau memang Kak Afi tetap ikhlas aja?
Ikhlas saja. Support keluarga. Support dari Jadi keluarga, selama ya. 1 tahun itu yang selalu mendukung ya keluarga, dokter, perawat ya. Itu jadi kayak 1 tahun belum bisa menerima, belum bisa apa ya, bermasyarakat belum bisa. Jadi masih mengurung diri ya di dalam diri di rumah. rumah sakit gitu. Tapi sejak di 2016 setelah baru setahun setelah 1 tahun terpuruk baru bangkit, bisa melanjutkan kuliah di Alhamdulillah. 1 jam ya perjalanan. Saya laju pakai motor. Waduh, sangat amazing ya, ajaib ya. Dalam arti dalam keadaan sakit, Kak Afi masih bisa untuk kuliah bolak-balik ke Purworejo ya, untuk kuliahnya dengan membawa motor ya. Iya, bareng sama teman sih. Bareng sama teman ya, tetap harus ada yang ngawasin mendampingi ya. Jadi kalau udah tahu kalau Afi sakit gitu kan, nanti kalau kayak kan nggak bisa terlalu capek kayak capek. Itu istirahat sebentar, nanti lanjut perjalanan. Oh, seperti itu. Mungkin Kak Afi bisa menceritakan ke sahabat sehat, makanan apa sih mungkin yang biasanya aku makan ini atau minum ini terasa menyiksa diri gitu. Atau apa? Mungkin sahabat saya pengen tahu nih, Kak Afi kan mengalami kegagalan ginjal, harus cuci darah seminggu 2 kali ya Kak ya. Nah itu makanan terutama mungkin ya ada pembatas-pembatasnya ya dokter ya. Mungkin banyak ya dok. Mungkin Kak Afi bisa bercerita untuk berbagi pengalaman mungkin gimana bisa. Kalau untuk makanan memang banyak yang harus bukannya nggak boleh sih, boleh. cuma nggak boleh over gitu. Jadi nanti kan tidak berlebihan ya. Kayak penangkapan pasien kan berbeda. Kadang kan ada yang bilang aku boleh makan ini, boleh, tapi kalau penangkapan pasien boleh, dia nafsunya malah tinggi. Jadi berarti melebihi boleh, ya. Kan boleh. Jadi makan banyak gitu. Itu kesalahannya tuh di situ. Jadi kalau setiap kayak ya sama pasien kan kita juga sharing gitu kan. Kamu boleh makan ini, boleh, tapi sedikit aja gitu. Jangan terlalu banyak. Contohnya, saya suka sekali dengan pisang. Pisang ya, kesukaannya ya. Itu favorit saya. Itu favorit saya dok. Dan ternyata dok, setelah saya sakit itu musuh besar saya. Berarti nggak pernah makan pisang nih sekarang. Karena jadi cuma ngeliatin aja pisang kalau ada. Oh iya nggak boleh ya. Saya udah kontrol. Pisang saya udah pernah makan. Udah tahu rasanya. Itu buat membohongi ya sebenarnya. Membohongi hati yang paling dalam. Karena saya ingin sehat, karena saya juga nggak pingin sakit gitu. Karena saya tahu efeknya saya makan itu nanti saya sesak. Betul. Terus badan saya sakit tuh yang terutama sini pinggang itu sakit. Pasti ya kalau agak melenceng ya dalam arti keluar dari batas ya bisa masalah. Kalau untuk minuman, Kakak Afi mungkin bisa cerita? Kalau untuk minum saya memang saya ukur. Ya kalau sekarang ya 1 gelas 2 gelas lah sehari masih bisa. Pas awal itu paling cuma setengah. Oh ini berarti segelas 2 gelas 24 jam ya? Iya. Seperti itu? Waduh hebat banget Kak Afi, ya Allah. Awalnya tuh susah dok. Itu jujur dulu awal Afi sakit itu kayak belum bisa ngatur minum. Jadi minum saya selalu berlebihan dan selalu mengumpat. Iya pasti otomatis ya. Secara ini ya kita biasa minum seperti biasa, tiba-tiba dibatasin sahabat sehat, jadi otomatis ya merasa nggak enak juga ya. Mungkin ada pengalaman lain, mungkin Kak Afi bisa bercerita selain makanan, minuman, merasa depresi pada saat awal, terus sekarang gimana nih sekarang nih setelah kesini-sini 5 tahun kan ini 8 tahun 1 bulan ya Kak Afi ya untuk menjalani cuci darah ya. Nah ini setelah tenang, hati ikhlas, terus wah saya udah menerima lah apa yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang saya harus jalani. Nah itu setelah berapa ini tahun keberapa ini? Tahun kedua ya. 2016 mulai awal bangkit sudah mulai nyaman ya. Mulai bisa beraktivitas, bisa sekolah lagi. Kadang kan banyak yang pertanyaan, Mbak Afi masih cuci darah gitu kan, kelihatannya kok sehat, apa sih resepnya gitu kan. Sebenarnya awalnya itu susah sekali. Ya memang kalau semua penyakit itu pasti berat ya dok. Berat sekali masih punya ujian masing-masing, punya caranya masing-masing. Yang pertama itu adaptasi dulu.
Ya, beradaptasi dengan badannya. Badan. Memang kita memang harus diharuskan cuci darah gitu kan. Itu demi apa? Demi saya juga, demi kesehatan, demi saya bisa hidup normal kembali gitu. Kak Afi sekarang umurnya berapa? 31 tahun, sahabat sehat. Dari usia berapa waktu pas cuci darah? 24 tahun, sahabat sehat tuh. Contoh loh nih, seseorang yang ikhlas, yang sabar menerima ya Kak Afi ya. Karena ini maaf, di dalam keluarga ada riwayat hipertensi. Ada. Bapak almarhum ya. Nggak ada lagi yang harus diceritakan atau mungkin ada coba mungkin Kak Afi bisa memberi pesan tips buat sahabat sehat gimana tuh? Ya kayak buat teman-teman yang masih sehat, jangan lupa selalu jaga kesehatan, ingat minum air putih ya. Ingat tuh ya. Minum air putih. Ingat air putih ya. Tapi untuk pasien HD, sahabat untuk HD, yang biasa cuci darah ya sahabat sehat gimana Kak Afi? Semuanya minumnya jangan banyak-banyak. Nggak boleh makan minum banyak-banyak ya sahabat sehat ya. Soalnya tahu sendiri nanti efeknya tubuh kita jadi nggak enak, terus sesek, banyak keluhan, pegal-pegal dan berbagai macam. Tuh berbagai macam keluhan betul ya, dokter ya. Ada yang gatal-gatal juga ya dok ya. Dokternya ya. Dimarahin nama dokternya. Untuk dokter Ririn ya, ini gimana sih cara untuk kualitas hidup biar terjaga dengan ginjal yang sehat? Itu gimana dokter? Mungkin bisa memberikan tips kepada sahabat sehat. Kalau untuk menjaga agar ginjal kita sehat yaitu pertama yaitu kita harus banyak minum air putih, jaga pola makan, istirahat yang cukup, 6-8 jam sehari. Minum juga. Ya, berarti kan istirahat cukup ya dokter ya. Istirahat cukup. Terus rutin aktivitas. Olahraga ya. 14 menit gitu ya. Terus jangan makan makanan kaleng. Apa tuh kalengnya dimakan? Sama junk food intinya makanan pengawet sahabat sehat betul ya. Betul. Nah, jadi bukan kaleng yang dimakan, tapi makanan pengawet betul dokter. Jadi makanan yang sehat intinya dari secara alami sayur buah ya. Minum air putih yang banyak ya. Kalau belum ada cuci darah ya dokter ya. Ada olahraga ya dok ya. Kurang lebih 15 menit ya minimal ya sahabat sehat ya, jangan rebahan aja ya. Kalau yang sudah kena gagal ginjal, kalau yang sudah cuci darah itu minimal kualitas cuci darahnya itu harus bagus. Seminggu harus 2 kali. Seminggu harus 2 kali ya dokter ya. Terus pola makannya juga, makannya itu harus banyak-banyak tinggi protein. Tinggi protein, putih telur ya. Ya. Sayur-sayuran juga bisa gitu. Itu bisa dibanyakin makannya apa dibatasin ini untuk putih telur ini? Putih telur minimal harusnya sehari 10 telur. 10 telur sahabat sehat ya. Nah, terus apa lagi tuh dok makanan yang diperbolehkan nih? Telur, ikan. Ikannya diapain nih dok? Ikannya baiknya sih kalau biasanya kalau yang pasien-pasien udah cuci darah ini biasanya kan tensinya selalu tinggi. Iya dok. Jadi mengurangi makan asin-asin. Berarti ini ikan air tawar. Iya, ikan air tawar dan kalau bisa ikannya dikukus. Oh, ikannya dikukus sahabat sehat ya, tidak boleh digoreng ya. Dokter ya, dikombinasikan segala macam bisa. Di sana. Kalau untuk makanan nasinya nih dok? Kalau nasinya nggak apa-apa. Nggak masalah. Berarti nasi boleh banyak. Asal tidak sakit gula dok ya, diabetes ya. Boleh ya. Makan boleh banyak, yang perlu dibatasi itu minum. Minum ya dok ya. Kalau buah-buahan itu gimana dokter? Buah-buahan ada buah-buahan tertentu yang memang tidak boleh ya. Pisang, terutama pisang. Yang tinggi-tinggi kalium, pisang, nanas, semangka, melon. Oh kayak gitu. Selain itu boleh ya? Boleh. Tapi dilihat dulu ya dari badannya. Badannya gimana? Bila memang dia tidak bisa. Berat badan? Dia bisa reaksi dengan makanan itu. Tolong jangan dimakan lagi. Oh, misal reaksi, dia maaf nih makan jambu ya, terus tiba-tiba sesak, berarti dia ada penolakan ya dokter ya, penolakan sahabat saya. Jadi sahabat saya tuh yang utama untuk pasien-pasien yang cuci darah ya dok ya, itu utamakan protein ya dokter ya, pertama ya. Untuk makanan tuh tadi disebutkan oleh dokter Ririn,
putih telur ya, ikan ya. Terus kualitas ginjalnya juga harus bagus terus ya dokter ya. Nah ini tadi dokter Ririn menjelaskan kualitas ginjal yang harus baik terus nih. Ini kan terkadang ya, karena saya mungkin pengalaman di gawat darurat, pasien-pasien itu datang dengan sesak napas, mual muntah ya, padahal dia cuci darah udah rutin tuh dok. Nah itu gimana tuh dok bisa kayak gitu tuh pasiennya tuh bolak-balik ke IGD? Bolak-balik ke IGD itu gimana itu dokter? Apa yang harus, apakah mereka telah keluar dari batasnya apa gimana dokter? Mungkin tadi Mbak Afi udah cerita sendiri. Mungkin dia belum bisa menerima keadaan. Kalau dia harus cuci darah seminggu 2 kali, menerima keadaan dia harus cuci darah seminggu 2 kali. Dia harus membatasi makanan, dia harus membatasi minuman secara tiba-tiba. Nah, itu mungkin mereka belum bisa terima, makanya dia masih suka minum yang berlebihan, makan makanan yang sebenarnya tidak boleh tapi dimakan. Seperti itu ya. Jadi bisa tiba-tiba sesek atau kaki bengkak tiba-tiba itu. Padahal mereka baru cuci darah kemarin sore lah, misalkan paginya sudah datang ke IGD. Karena itu tiba-tiba dia minum mungkin panas ya di luar. Jadi minumnya terlalu banyak ya dok ya. Mungkin ada tips ya untuk minum, misalkan dia terlalu haus bisa pakai es batu. Es batu diapain dok? Di kolom aja. Oh di kolom. Enak banget itu. Daripada haus minum itu boleh. Boleh mengulum es batu itu sahabat sehat. Tapi jangan banyak-banyak ya dok ya, jangan banyak-banyak. Itu sebanyak-banyaknya berapa butir gitu? Banyak-banyak pokoknya kalau cair jangan sampai segelas. Berarti sebelum cair kan agak lama kalau minum harus cair. Es batunya harus cair. Enggak, kalau minum es batu kan agak lama kan di mulut kan di mulut ya. Hausnya jadi agak lama gitu aja. Nggak apa-apa cair di mulut. Sahabat sehat gitu ya. Misalnya ada keluarga ya atau mungkin tetangga yang mempunyai harus cuci darah ya, kalau haus ya dengan dia mengulum es batu itu masih boleh, jadi tidak boleh minum terus-menerus ya dokter ya. Nah ini gini dok, ini mungkin ada pertanyaan khusus ya. Jadi misalnya gini dok, ini kan tadi dokter Ririn menjelaskan ke sahabat sehat mengenai akut dan kronis ya. Nah misalnya ada kebiasaan seseorang yang senang minum minuman sasetan nih, nggak saya sebutkan nih sasetnya apa ya. Terus ada yang peminum alkohol. Nah itu kok tiba-tiba jadi cuci darah, itu termasuk akut apa kronis dok? Nah itu gimana tuh dok penanganannya dok? Mungkin sahabat sehat pengen tahu nih, mungkin kalau minum-minuman ya kayak gitulah yang kalengan, yang sasetan ya. Biasanya mereka mungkin tidak dibarengi dengan minum air putih yang banyak ya. Dan itu biasanya minuman itu dalam jangka waktu yang lama. Yang lama ya dok ya. Ginjalnya sudah ada kerusakan fungsi. Sudah ada kerusakan fungsi ginjal sahabat sehat. Dia tidak merasa fungsi ginjalnya berkurang. Kayak seperti kencingnya mungkin sudah mulai berkurang. Terus ada mual muntah, pusing. Tapi dia tidak merasakan itu. Makanya tiba-tiba datang. Berarti mengkonsumsi terlalu lama ya dok? Ya, itu mengkonsumsi minuman itu udah terlalu lama. Nah kalau untuk alkohol sama ya dok ya. Tuh sahabat sehat, jadi jangan meminum yang ada pengawet ya, dalam arti minum minuman kaleng, yang sasetan, juga peminum alkohol ya dok ya. Jadi bisa mengarah ke gagal ginjal yang kronis ya dok. Bahkan bisa cuci darah ya dokter ya. Jadi walaupun dia tidak ada pembawa ya dok, seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain gitu sahabat sehat ya. Nah ini ada pertanyaan nih dok dari sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman, ingin bertanya ke dokter Ririn dari Juwita Ningrum dok. Nah penyebab sakit ginjal itu apa sih dok? Itu satu, cara mencegahnya gimana? Nah gitu dokter. Makasih ya Mbak Juwita, iya. Bisa sakit ginjal, apa sih sakit ginjal itu? Sakit ginjal itu gimana fungsi ginjal sudah sangat berkurang dari 10% fungsi ginjalnya, dimana fungsi ginjal itu kan untuk memeras atau menyaring racun-racun di dalam tubuh kita. Bila dia tidak bisa memeras, maka air kencingnya dan racun-racun juga tertumpuk di ginjal, menyebabkan yaitu kerusakan ginjal. Cara mencegahnya yaitu banyak minum air putih, rutin olahraga, makan makanan yang sehat, diet sehat,
Kebanyakan sekarang dietnya kan mungkin tuh diet tuh ya. Ini diet juga bisa ada gagal ginjal ya dok ya. Obat-obatan diet yang tidak berlebihan ya, tidak disarankan dokter ya dokter ya. Berarti diet juga termasuk salah satu dari yang alkohol dan minum-minuman yang kaleng ya dok, yang ada sasetan. Berarti intinya diet sehat juga kurang baik ya. Jadi minum air putih, olahraga ya dok ya. Kalau ingin diet harus konsultasi dokter ya. Misalnya memang pingin diet ya. Dan minum obat-obatan penghilang nyeri yang berlebihan tanpa dokter. Tanpa sepengetahuan dokter juga bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Nah, pusing sedikit minum obat ini, sakit sedikit minum. Nah itu nggak boleh ya sahabat sehat ya. Jadi memang harus konsultasi dokter. Apakah saya harus minum obat? Apakah saya harus mendiamkan badannya dengan minum anget gitu ya dokter ya? Istirahat yang cukup yang penting. Kayak gitu. Aduh ini pagi ini benar-benar sangat-sangat bagus ya, karena kita memperingati Hari Ginjal Sedunia sahabat sehat ya. Nah ini kebetulan dokter Ririn ini bertugas di bagian hemodialisa atau bagian instalasi cuci darah. Saya terima kasih nih Dokter Ririn untuk datang ke sini ya dengan banyak kesibukannya ya. Mungkin Dokter Ririn bisa punya pesan kepada sahabat sehat RSUD Dr. Sudiman, gimana sih menjaga ginjal yang baik, atau mungkin gimana sih kalau misalnya ada mereka salah satu sudah terkena penyakit gagal ginjal mulai akut dan kronis. Dokter bisa menjelaskan ke sahabat sehat, mungkin silakan dokter. Iya, pesan-pesan untuk sahabat sehat di rumah yang belum pernah cuci darah atau belum terdiagnosa gagal ginjal kronis, gimana? Harus minum air putih yang banyak. Menjaga kesehatan ginjal, minum air putih yang banyak, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan sayur, buah. Bila sudah terdiagnosis gagal ginjal, harus rutin cuci darah seminggu minimal 2 kali. Seminggu 2 kali ya dok ya. Nah kalau lebih dari 2 kali ada nggak tuh dok? Ada biasanya kondisi-kondisi khusus itu ya. Kondisi khusus ya dok ya. Itu bisa. Tuh sahabat sehat ya, jangan lupa olahraga, minum air putih, sayuran, sama istirahat ya dok ya. Kalau sudah terkena penyakit gagal ginjal kronis yang harus cuci darah, rutinnya 2 kali ya dok ya dalam waktu seminggu. Nah ini dari Kak Afi, mungkin ada pesan buat sahabat sehat. Kan Kak Afi sudah mengalami gagal ginjal kronis dan sudah cuci darah selama 8 tahun ya Kak. Coba kakak mungkin bisa memberikan pesan ke sahabat sehat, silakan Kak. Buat sahabat sehat yang untuk biar sehat jangan lupa minum air putih, dijaga pola makan biar tetap sehat. Dan buat sahabat-sahabat saya, sahabat ginjal ya, sahabat ginjal, kita tetap semangat hidup. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Jadi harus tetap gagal semangat. Ginjal bukan gagal hidup sahabat sehat. Jadi kita harus tetap semangat hidup, bersyukur, jalani, nikmati, pokoknya buat enjoy agar tubuh kita tetap sehat. Iya, karena kalau kita kalau saya sendiri ya dok, kalau dapat benturan atau pikiran yang lebih memang ngedrop gitu. Pasti pasti. Jadi kayak memang imun itu dari pikiran kita juga ya dok ya. Betul ya dokter, ini dari imun kita ya. Kalau kita semangat, alhamdulillah dok, sampai sekarang saya Afi sendiri udah nggak pernah ngedrop ya dok ya, udah nggak pernah dimarahin sama galak ya. Bukan galak sih sebenarnya. Tapi sebetulnya orang galak itu bagus itu. Dokter perawat itu ya mungkin ada pasien yang menerima, dokter ini galak, pasien perawat ini galak. Sebenarnya itu nggak galak. Kalau kita bisa tahu dokter itu sebenarnya itu sayang sama kita, memberitahu dengan baik. Ini loh biar kamu tuh bisa aktivitas, biar sehat gitu. Jadi kadang kalau makanya setiap pasien kan beda penerimaan. Kadang kalau yang berpikir dokter bilang gini berarti memang buat kita sehat, biar kita bisa istirahat ya, bisa aktivitas gitu. Iya. Betul sama saya tuh ya, memang bila mana setelah mengalami gagal ginjal ya seperti Kak Afi ya mungkin harus
membatasi diri dari makan dan minuman ya intinya, terus tetap cuci darah ya, dan pola pikirnya harus happy, positif ya. Jadi hidup itu akan terus berjalan ya, dinikmatinya seperti itu. Bila sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman ada tetangga, keluarga, atau mungkin siapapun yang ingin konsultasi mengenai ginjal, bisa konsultasi ke Poli Dalam dulu ya dokter ya. Ketemu dokter spesialis, setiap hari buka Senin sampai Sabtu ya. Ketemu dokter spesialis Dokter Imbal Sudarsono, Dokter Gularso, Dokter Hayati, dan Dokter Umi. Nanti kalau memang beliau-beliau menyarankan untuk dicuci darah ya dokter ya, mungkin bisa nanti diprogram ya dokter ya, biasanya ya, nggak langsung ini ya mengalami ini harus langsung jebret gitu, enggak ya. Ini Kak Afi ini kan dipasang alat ya di sini ya, di tangan sebelah namanya apa? Ya kiri ya, Avesan ya. Jadi untuk memasukkan akses untuk cuci darah. Kalau sebelumnya pakai ini kan femoral. Oh, di daerah paha ya. Sekarang sudah di daerah sini ya. Dulu Afi pergelangan ya. Femoral itu 2 bulan. 2 bulan. Februari, Maret, April udah pasang. Iya, seperti itu ya. Sakit banget tuh sahabat sehat ya. Gitu. Jadi nanti kalau cuci darah itu ketemunya adalah Dokter Ririn. Tapi semoga sahabat sehat tidak ketemu Dokter Ririn ya. Jadi tetap sehat ya. Betul ya dok ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui info-info RSUD Dr. Sudirman, sahabat sehat RSUD Dr. Sudirman bisa memfollow Facebook, Instagram, dan website RSUD Dr. Sudirman. Jangan lupa like dan subscribe YouTube RSUD Dr. Sudirman. Moto RSUD Dr. Sudirman, senyum, sigap, empati, nyaman, yakin, unggul, memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, dan bahagia.